Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pujiati Sari. Buat kamu yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Pujiati Sari. Saya alumni dari Ohio State University dan saya asalnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai Divi 2022. Alhamdulillah, program ini baru saja dibuka 2 hari yang lalu, tanggal 7 Oktober 2020 dan sekarang tanggal 9 Oktober. Ya, apa sih Divi 2022 itu? Ya, Divi 2022 atau Diversity Visa Program atau kata lainnya yang lebih populer dikenal sebagai Green Card Lottery, undian Green Card. Jadi program ini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika untuk masyarakat di seluruh dunia untuk bisa mendapatkan izin tinggal atau izin kerja di Amerika. Wow, kira-kira berapa orang ya yang diterima setiap tahunnya? Aplikan yang diterima setiap tahunnya sekitar 50.000 orang untuk bisa mendapatkan green card ini. Banyak juga ya teman-teman ternyata. Dan untuk sekedar informasi buat teman-teman, setiap tahunnya itu sekitar jutaan orang loh yang mendaftar program ini. Benar-benar banyak bukan? Ini menjadi bukti bahwa orang-orang di seluruh penjuru dunia sangat tertarik untuk bisa masuk ke Amerika. Nah, mereka saja tertarik untuk bisa ke Amerika, kenapa kalian tidak ingin mencoba? Jadi, jangan lupa untuk mencoba ya. Bagaimana sih pemerintah Amerika dalam menyeleksi 50.000 orang yang bisa mendapatkan green card ini? Caranya mereka menggunakan komputer, jadi computer generated. Mereka akan memilih secara random 50.000 aplikan dari 6 benua yang mereka sudah klasifikasikan. Jadi 6 benua itu dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, dari Oceania, dari North America, dari South and Central America, dan juga dari Caribbean. Nah, alhamdulillah Indonesia masuk kategori yang bisa mendaftar untuk program ini. Ada beberapa negara yang sudah tidak bisa mendaftar program ini. Misalnya seperti negara India, Pakistan, Bangladesh. Mereka sudah tidak bisa berkesempatan untuk mendaftar program ini. Karena kenapa? Karena jumlah imigran yang ada di Amerika sekarang sudah melebihi 50.000 orang untuk orang-orang dari negara tersebut. Olehnya karena itu, mereka sudah tidak bisa mendaftar program ini lagi. Buat kaum muslim yang ingin mendaftar program ini, jangan ragu ya untuk mendaftar. Meskipun program ini menggunakan kata lottery, tapi pada hakikatnya program ini diperbolehkan untuk bisa didaftar gitu. Karena lottery ini kan hanya sekedar bahasa saja. Pada dasarnya artinya seperti undian untuk mendapatkan green card. Dan alhamdulillah green card ini betul-betul 100% gratis. Nggak ada dipungut biaya pendaftaran untuk pertama kali gitu, nggak ada. Ketika kalian sudah dinyatakan lolos, nah disitulah kalian baru akan diminta untuk membayar kartu green card itu. Dan teman-teman tentunya diminta untuk mempersiapkan dana untuk bisa tinggal di Amerika, minimal dana selama 6 bulan ke depan, begitu teman-teman. Kira-kira apa sih manfaatnya program Divi 2022 ini? Nah, manfaat dari program Divi 2002 ini, teman-teman akan bisa mendapatkan izin tinggal dan bekerja di Amerika. Ini merupakan peluang yang sangat baik sekali buat teman-teman yang ingin merubah nasib, yang ingin menambah penghasilan jauh lebih baik di Amerika. Dengan bekerja di Amerika, penghasilan teman-teman bisa 10 kali lipat dibandingkan teman-teman bekerja di Indonesia, begitu. Ketika teman-teman mendapatkan kartu green card ini, nationality teman-teman atau kebangsaan teman-teman itu tetap nationality di mana negara teman-teman berasal. Jadi misalnya kita orang Indonesia, nanti nationality-nya kita tertulis tetap berkebangsaan Indonesia, tapi kita mempunyai kartu green card.
Nah, kekurangannya ketika teman-teman mempunyai kartu green card, ketika teman-teman tinggal di Amerika, teman-teman tidak memiliki hak untuk memilih presiden ataupun memilih wali kota dan lain sebagainya. Jadi hak pilih dalam pemilu itu kalian tidak ada ya, kecuali kalian sudah berkeluarga negaraan Amerika gitu. Ya, syarat-syarat untuk mendaftar program ini hanya 2 saja. Yang pertama, teman-teman harus menyediakan pas foto yang sesuai permintaan mereka. Salah satunya ya foto dengan background putih ukuran 2x2 inch gitu. Nah, untuk foto sendiri saya menggunakan website visafoto.com dan saya harus membayar sekitar 70.000. Ini bukan iklan ya teman-teman, tapi saya share informasi ini karena dengan menggunakan website itu saya nggak perlu ke tempat foto untuk ngambil gambar, lagi pula sekarang kan lagi corona. Dan ketika saya menggunakan website Visa Foto itu, saya hanya membutuhkan 2 menit untuk membuat foto seperti visa foto yang diinginkan mereka, dan pengisian aplikasi juga hanya membutuhkan sekitar 5 menit. Dan syarat kedua, teman-teman harus menyiapkan paspor. Paspor sendiri ini yang dibutuhkan adalah data-data di dalamnya. Teman-teman tidak perlu men-scan paspornya. Jadi yang dibutuhkan di dalam paspor itu nanti nama yang sesuai paspor, nomor paspor, dan tanggal expire paspornya. Itu teman-teman. Program ini dibuka sejak tanggal 7 Oktober 2020, 2 hari yang lalu, karena sekarang tanggal 9 Oktober 2020, dan dibuka hingga 10 November 2020. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang ingin mendaftar program ini, jangan mendaftar hari-hari menjelang deadline ya, jangan H-2 atau H-1, karena di saat itu kadang sistem suka down, suka error. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang ingin mendaftar program ini, usahakan untuk daftar program ini jauh sebelumnya ya. Dan buat teman-teman yang belum mempunyai paspor, teman-teman bisa membuat paspor dulu, karena pembuatan paspor itu hanya memakan sekitar 5-7 hari gitu. Nah, kalian ada waktu sekitar 1 bulan untuk menyiapkan segala syarat-syaratnya ya. Dan tanggal 8 Mei 2021 itu merupakan tanggal pengumuman buat orang-orang yang lulus dalam program ini. Jadi nanti dicek melalui websitenya ya teman-teman. Dan setelah adanya pengumuman itu nanti akan diinformasikan mengenai informasi wawancara buat yang lolos program itu. Dan bagi yang lolos, bagi 50.000 orang yang lolos, nantinya bisa ke Amerika start bulan Januari 2022. Nah, makanya program ini dinamakan DV 2022 karena mulai untuk bisa ke Amerika itu di tahun 2022 atau 2 tahun depan gitu. Ya teman-teman, hati-hati ya dalam mendaftar program ini karena di internet banyak sekali scammer-scammer yang menawarkan pembukaan program ini dan mereka itu meminta bayaran. Tidak teman-teman, aslinya program ini 100% gratis. Ingat ya, gratis. Selanjutnya saya akan membantu teman-teman dalam pengisian aplikasi di webnya. Nah, ini nama websitenya ya, dvprogram.state.gov. Ketika kalian membuka ini, kalian akan dihadapkan langsung dengan lembar ini lembar awalnya. Nah, sebelum kalian mengisi aplikasinya, usahakan teman-teman untuk mendownload instructionnya dulu ya, DV 2022 instruction. Seperti apa download dan gimana syarat fotonya. Jadi syarat fotonya itu mereka ada syarat tersendiri. Kita mulai aja dulu ya teman-teman. Nah ini, ketika kalian sudah mengklik yang tadi, kalian harus mengetik karakter ini dulu. Ini lembaran formulirnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengisi ini. Saya akan menggunakan nama samaran.
misalnya namanya Eka Sari, di sini Sari, di sini Eka, misalnya namanya Eka Sari, terus nggak ada nama tengahnya. Ini teman-teman bisa tulis pakai capital letter atau huruf kecil, terserah, nggak jadi masalah. Soalnya orang-orang yang lain aku juga lihat itu nggak jadi masalah teman-teman. Gender female, misalnya tanggal lahirnya ini bulan dulu ya, misalnya tanggal lahirnya 7 Juli 95, berarti 7 Juli 95. Ini misalnya ya, birth city misalnya Palu, terus country Indonesia. Nah di sini klik yes, terus paspor. Nah ini juga taruh Sari Eka, ini middle no, ini misalnya bulan September tanggal 31 tahun 2025 misalnya, karena baru buat paspor. Taruh Indonesia, yang di bagian bawah ini nggak perlu di checklist lagi. Terus ini pemilihan foto, ya misalnya saya pakai foto ini ya, ini foto yang saya ambil dari internet, jadi ini ngasal aslinya ya, misalnya foto itu. Terus ini in care of, misalnya pakai nama seseorang untuk mailing addressnya, ini optional, kalau nama kalian sendiri nggak perlu ditulis. Alamat misalnya Jalan Palu Plaza misalnya, Kota Palu, misalnya ini Sulawesi Tengah. Zip kodenya misalnya 94000, country misalnya Indonesia. Terus ini country where you live today, tentu Indonesia. Ini font boleh diisi boleh enggak, misalnya 0852 413 700 misalnya ya. Email address misalnya Sari Bismillah. Ini hati-hati ya dalam pengisiannya, jangan sampai salah-salah, double check lagi. Nah ini juga kasih sama, jangan sampai berbeda. Tapi biasanya kalau ada yang error mereka akan kasih tahu, misalnya university degree, unmarried misalnya, terus number of children misalnya 0. Nah continue ya. Kalau misalnya ada kolom yang lupa keisi, kadang mereka kasih informasi, kasih alert gitu. Tapi tips sih sebelum tadi tekan, nah ini ada yang error, saya lupa kayaknya mengisi nomor paspor, misalnya B2749, misalnya B7462789 misalnya. Oh ternyata September sampai tanggal 30. Ya seperti itu ya, ini ada yang salah tadi. Nah ini juga ternyata foto tidak sesuai dengan yang mereka minta. Jadi foto pilih yang lebih besar lagi.
Itulah tadi penjelasan tentang DV 2022. Jangan lupa buat teman-teman untuk menyimpan confirmation numbernya ya, karena nomor-nomor tersebut akan teman-teman gunakan kembali untuk mengecek pengumuman di tahun depan. Ya, untuk saat ini teman-teman hanya perlu melupakan sejenak program ini ya, karena kita perlu melanjutkan kehidupan kita dan perlu tetap melanjutkan aktivitas dan planning-planning yang sudah kita rencanakan gitu. Yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya hanyalah tawakal dan berdoa kepada Tuhan. Insya Allah jika ini memang rezeki teman-teman, insya Allah rezeki nggak bakalan kemana kan teman-teman, kalau ini memang sudah rezeki dan takdir teman-teman di kemudian hari. Ya, jika teman-teman gagal pada program ini, tentunya teman-teman bisa daftar kembali program ini di tahun-tahun berikutnya. Oke, itu ya video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar pendaftaran lotre green card ini, jangan sungkan untuk komen di video ini ya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, see you to the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.